Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai hoax penyebaran COVID-19 beserta tips untuk menghindari hoax-nya. Sebelum melanjutkan ke slide mengenai hoax penyebaran COVID dan tips untuk menghindari hoax tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hoax itu sendiri. Nah, hoax itu merupakan suatu informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Jadi informasi dipalsukan agar orang-orang yang menerima informasinya bisa percaya dan terkecoh dengan informasi tersebut. Arti hoax yang lain adalah salah satu tren terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Kenapa? Karena sepanjang penggunaan media sosial, hoax sendiri menyebar dengan sangat luas dan cepat melalui Facebook, Instagram, atau melalui pesan berantai dari WhatsApp yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 23 macam hoax tentang penyebaran COVID-19 yang terjadi terutama di Indonesia. Menurut informasi yang dicantumkan oleh media kompas.com, terdapat 23 jenis atau macam hoax mengenai penyebaran COVID-19 di sosial media atau di digital. Hoax tersebut meliputi pertama, virus yang tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Ini merupakan hoax karena menurut Dr. Ika, virus COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi hewan liar, yaitu kelelawar. Virus corona menginfeksi antar hewan, tetapi karena hewan liar dikonsumsi oleh manusia, menyebabkan virus berada dalam tubuh manusia dan mengadakan mutasi. Jadi bukan karena kebocoran dari laboratorium, tetapi karena kecerobohan manusia memakan hewan buas, memakan hewan yang tidak seharusnya dikonsumsi, yaitu kelelawar, sehingga terjadilah virus tersebut. Lalu kedua, berendam di uap air panas dan pengering tangan dapat membunuh virus COVID-19. Hal tersebut salah karena virus akan mati pada suhu 90 derajat, sehingga berendam di air hangat tidak akan membunuh virus tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Faktanya, informasi ini tidak benar karena mengonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi tidak bisa membunuh virus itu sendiri. Yang keempat, daerah yang panas atau daerah bersalju dapat membunuh virus COVID-19. Isu ini tidak benar. Pasalnya, pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, baik di daerah panas seperti di daerah timur maupun di daerah yang sejuk atau dingin seperti di daerah barat, dapat dengan mudah untuk tersebar dan terinfeksi oleh virus COVID-19 itu sendiri. Kemudian menggunakan sarung tangan karet mengurangi risiko penularan. Sarung tangan karet bisa berfungsi untuk melindungi tangan dari virus, tetapi jika penggunaannya terlalu lama, sarung tersebut yang bisa menyentuh wajah dapat menularkan virus tersebut dan bukan mengurangi tapi menambah risiko penularan. Kemudian nomor 6, minum antibiotik dapat membunuh virus. Antibiotik hanya membunuh bakteri, sedangkan membunuh virus membutuhkan antivirus. Jadi hoax atau isu-isu yang tersebar semacam ini adalah salah dan tidak valid. Kemudian virus COVID-19 dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dr. Ika menjelaskan bahwa tidak ada penelitian sejauh ini COVID-19 dengan gigitan nyamuk bisa menularkan virus COVID-19. Tetapi justru droplet atau percikan air ludah dari tubuh seseorang yang terinfeksi COVID-19 itu sendiri justru yang dapat menularkan virus COVID-19. Kemudian nomor 8, hanya orang dewasa yang berisiko terinfeksi COVID-19.
Dibandingkan dengan kalangan orang dewasa, anak-anak lebih rendah terinfeksi virus COVID-19. Hal ini disebabkan karena anak-anak memiliki lebih sedikit reseptor AC2, sehingga risiko penularan lebih rendah dibandingkan dewasa. Sehingga bukan hanya orang dewasa, tapi anak kecil pun memiliki risiko tertular COVID-19 meskipun risikonya lebih rendah daripada orang dewasa. Jadi ini termasuk hoax. Nomor 9, corona merupakan virus yang paling berbahaya yang pernah ada. Menurut informasi yang ada, virus corona paling mudah menular dan transmisinya luas. Tetapi jika paling berbahaya sejauh ini tidak ada bukti, karena tingkat kematian COVID-19 hanya 2,2%. Nomor 10, menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus COVID-19. Hal ini tidak direkomendasikan justru karena menyemprotkan alkohol atau klorin justru meningkatkan iritasi pada kulit. Saat kulit iritasi, bakteri justru mudah masuk, terutama virus juga mudah masuk untuk menularkan atau menginfeksi diri kita seperti itu. Nomor 11, virus COVID-19 dapat menular melalui barang produksi impor. Kabar ini tidak benar, karena virus mempunyai waktu hidup di benda-benda tertentu, misalnya di plastik, kayu, kaca, bisa bertahan lama sampai 3 hari. Sedangkan saat menempel di baju lebih pendek, umur virus sekitar 12-24 jam saja. Kemudian nomor 12, hewan peliharaan dapat menyebarkan virus COVID-19. Ada banyak hewan-hewan tertentu yang membawa corona, namun biasanya menginfeksi hewan liar yang ada di hutan. Hewan peliharaan terjamin kebersihannya, dimandikan hingga diberi vaksin, sehingga tidak menyebarkan virus COVID-19. Jika pemeliharaannya diperhatikan dengan benar dan tepat. Nomor 13, pasien yang pernah terjangkit COVID-19 selamanya akan memiliki virus. Ini merupakan salah satu hoax. Menurut informasi yang ada, orang yang terjangkit COVID-19 memiliki potensi untuk sembuh. Hanya sekitar 2% yang mengakibatkan kematian. Artinya selebihnya pasien itu bisa pulih kembali. Akibatnya asalkan tidak terlambat untuk datang ke rumah sakit dan tidak menunda ketika merasakan gejala-gejala yang ada. Nomor 14, hanya hazmat dan masker N95 yang dapat melindungi virus corona. Hal ini memang benar bisa melindungi, tapi penggunaannya juga harus sesuai dengan tempat. Petugas medis harus menggunakan hazmat karena berada di tempat pelayanan COVID-19 dan melakukan tindakan medis terhadap pasien COVID-19. Sedangkan untuk di tempat umum, penggunaan masker kain atau medis itu cukup melindungi risiko penularan. Asalkan penggunaan masker itu benar dan mengganti masker secara rutin. Jadi tidak hanya hazmat atau masker N95, masker kain atau masker medis yang bisa digunakan secara umum pun dapat mencegah kita dari virus COVID-19 atau virus corona. Nomor 15, pengering tangan atau sinar UV membunuh virus corona. Kabar ini tidak benar. Virus corona mati dengan disinfektan alkohol atau air bersuhu 90 derajat. Nomor 16, termometer dapat mendiagnosis COVID-19. Termometer itu hanya membantu melakukan screening karena demam penyebabnya bisa banyak. Orang yang tidak demam bisa saja terinfeksi COVID-19 karena orang tanpa gejala. Nomor 17, pasien COVID-19 tidak dapat tertular atau terinfeksi kembali karena sudah memiliki kekebalan. Hal ini benar akan memiliki kekebalan, tapi kadarnya akan turun setelah 2-3 bulan. Saat penurunan kekebalan tentu saja dapat memiliki risiko untuk tertular kembali. Nomor 18, minum alkohol dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Alkohol dapat mematikan virus dengan cara dioles di benda-benda yang disentuh. Tetapi untuk diminum, alkohol masuk ke pencernaan bukan ke pernafasan, jadi tidak bisa menyembuhkan infeksi virus corona. Nomor 19, berkumur dengan air garam dapat mengobati COVID-19.
Jawabannya tidak benar atau hoax atau mitos. Air garam bisa membersihkan saluran hipersekresi atau banyak lendir seperti pada penderita bronkitis. Air garam bisa membantu membersihkan lendir, tetapi tidak untuk mengobati COVID-19. Nomor 20, minum kayu putih baik diminum langsung atau dicampur air hangat dapat meredakan gejala COVID-19. Ini tidak benar karena minyak kayu putih hanya berfungsi untuk meredakan pernafasan ketika sedang flu karena terdapat kandungan mentolnya, bukan untuk meredakan gejala COVID-19. Nomor 21, minum mecobalamin untuk mengatasi anosmia sebagai gejala COVID-19. Sebagian penderita COVID-19 memang mengalami gejala tersebut, tetapi bukan itu obatnya. Nomor 22, Lian Hua Qingwen, sejenis obat herbal dapat membantu mengurangi perburukan kondisi pasien COVID-19. Informasi ini tidak benar. Obat Lian Hua adalah obat untuk menurunkan demam, membersihkan lendir di saluran pernafasan, bukan untuk membantu mengurangi perburukan kondisi pasien COVID-19. Kemudian hoax yang terakhir, yaitu nomor 23, mengatakan bahwa mutasi virus COVID-19 sangat mematikan. Informasi ini juga mitos, tidak benar, tidak valid, karena dari beberapa penelitian memang cara virus bisa bertahan dengan cara bermutasi. Mutasi ini cara alamiah virus untuk bertahan hidup. Virus tersebut terbukti mudah untuk transmisi atau menularkan, tapi belum ada bukti mutasi menjadi angka kematian yang sangat mematikan. Nah, setelah membahas mengenai beberapa macam hoax yang pernah ada terkait penyebaran COVID-19, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tips menghindari berita hoax sehingga tidak mudah termakan berita-berita palsu atau berita-berita yang salah, tidak valid yang tersebar di digital seperti di sosial media. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif atau judul yang sensasional. Apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi terlebih dahulu. Referensi yang serupa, baik secara offline maupun secara online. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Setidaknya sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih dalam dan lebih valid, lebih terpercaya. Kemudian cermati alamat situs. Apabila menerima situs yang belum terverifikasi, alangkah baiknya sebagai penerima informasi tersebut, kita memiliki mindset untuk meragukan informasi yang ada. Lalu mencoba untuk riset informasi yang lain dengan alamat situs terverifikasi seperti WHO atau portal-portal lain yang lebih terpercaya dan memiliki validasi yang lebih kuat daripada alamat situs seperti blog yang bisa dituliskan siapapun gitu, bahkan bukan profesional pun memiliki kesempatan untuk menulis. Kemudian nomor 3, periksa fakta. Pertama, perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi dari tokoh politik atau pengamat yang belum tentu memiliki pengetahuan lebih dalam terkait COVID atau terkait berita-berita yang ada gitu. Kemudian perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca harus mendapatkan gambaran yang utuh. Jika pembaca atau penerima berita tersebut tidak mendapatkan gambaran yang utuh, perlu diketahui bahwa itu adalah berita yang hoax atau sangat meragukan. Kemudian cek keaslian foto atau video. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan apakah foto itu foto yang lama, foto-foto yang lama kemudian diletakkan di berita terbaru untuk menggait pembaca yang ada, atau itu memang berita baru dengan informasi serupa. Jadi manfaatkan Google seperti Google Image untuk membandingkan keaslian foto atau video yang ada. Kemudian periksa apakah banyak typo penulisan dalam artikel tersebut.
berita dengan sumber terpercaya yang ditulis dalam sebuah artikel terpercaya memiliki kualitas penulisan yang baik dan tinggi serta minim kesalahan. Jadi apabila mengetahui banyak typo penulisan, perlu diragukan dan perlu melakukan riset lebih dalam lagi. Apakah ini benar-benar berita yang benar atau ini berita yang hoax. Kemudian ikut serta grup diskusi anti hoax. Ini penting, terutama untuk para orang tua yang mudah termakan hoax. Misalnya di Facebook terdapat jumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax. Misalnya forum anti hasut dan hoax, disingkat FA, FHH, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian dan grup-grup yang lain yang memiliki orang-orang di dalamnya sangat anti hoax. Jadi ketika kita menerima pesan berantai dan kita meragukan keaslian berita tersebut, kita bisa menyebarkan di grup diskusi di dalam orang-orang yang cermat dan dalam orang-orang yang pintar. Kemudian yang terakhir, saring sebelum sharing. Kita filter dulu sebelum kita bagikan ke banyak orang. Apabila menerima berita, tetap tenang dan gunakan logika, serta periksa kebenaran berita tersebut. Jika hal tersebut hoax, cukup berhenti di Anda. Jangan disebarluaskan, karena takutnya mereka akan mudah terpercaya dan menyebarkan berita tersebut ke lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, begitulah presentasi dari saya mengenai berita hoax terkait penyebaran COVID-19, sekaligus tips untuk menghindari hoax. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak.